Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 5 pertemuan kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah batang homogen bermassa M, panjangnya L, digantungkan horizontal dengan ujung B di pinggir meja, ujung lain di titik A ditahan dengan tangan. Ini ditahan dengan tangan, tangan tiba-tiba dilepaskan sehingga batang mulai bergerak. Yang A, tentukan torsi pada batang terhadap B yang di sini ya, pada ujung meja sesaat setelah batang mulai bergerak. Kemudian B, tentukan percepatan angular batang sesaat setelah batang mulai bergerak. Yang C, tentukan percepatan pusat massa batang sesaat setelah batang mulai bergerak. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah tau pada batang yang A yang dicari, kemudian percepatan angular pada batang, yang C adalah percepatan angular pada pusat massanya. Inilah gambar gaya-gaya yang bekerja. Pada titik B, setelah tangan itu dilepaskan, maka ada gaya normal di B di sini ya. Maka dengan demikian, kalau tau di B-nya sama dengan 0, berapakah ininya? Tau pada batangnya. Maka yang A, tau pada batang itu berapa? Maka torsi pada batang diambil pada titik B. Sesaat setelah batang mulai bergerak adalah tau batangnya sama dengan tau B ya. Sama dengan, atau torsi batang sama dengan torsi B yang di sini, sama dengan W dikalikan L dibagi dengan 2. Ini adalah separuh batang homogennya. Sehingga torsi di B itu sama dengan MGL dibagi dengan 2. Jadi beratnya MG dikalikan L dibagi dengan 2. Ini adalah untuk jawaban yang A demikian ya. Kita lanjutkan pada soal yang B. Berapakah percepatan batangnya? Percepatan batang, percepatan angulernya. Ya. Jadi ini berputar, ya, searah jarum jam, boleh demikian. Maka momen inersia tegak lurus di ujung B, sehingga maka momen inersia di B yang di sini adalah sepertiga ml kuadrat. Maka torsi B sama dengan I dikalikan dengan alfa. Maka yang satu lagi sudah ketemu, torsi B adalah MGL dibagi dengan 2. Ini adalah pada soal A ya tadi ya. Maka dengan demikian, sepertiga ml kuadrat ini ya, I dikalikan dengan alfa, maka sepertiga ml kuadrat alfa sama dengan MGL dibagi dengan 2. Maka M dibagi M1, L kuadrat dibagi L masih ada L, maka alfa pada B ya itu sama dengan 3G dibagi dengan 2L. Jadi percepatan angular pada batang ketemunya adalah 3G dibagi dengan 2L. Ini yang diambil pada titik ini ya. Maka dengan demikian kita bisa menemukan bahwa ada perbandingan dari I dikalikan dengan alfa itu sama dengan MGL dibagi dengan 2, sehingga menemukan bahwa alfa B sama dengan 3G dibagi dengan 2L. Kita lihat pada maka dengan demikian ya, kita ambil pada percepatan linear
percepatan linier pada B adalah alfa B dikalikan dengan L, maka menjadi 3G dibagi dengan 2 atau 3/2G. Ini adalah percepatan linier pada batang ya. Kalau ini percepatan sudut pada batang. Jadi perbedaannya 3/2G dibagi dengan L dengan 3/2 dikalikan dengan G. Inilah pada soal nomor B. Kita lihat pada soal nomor C, berapakah percepatan sudut pada pusat masanya ya. Kalau kita lihat di sini ya, pada bagian ini adalah setengah L, ini juga setengah L, maka percepatan sudut pada pusat batang sebanding dengan setengahnya dari percepatan sudut pada batangnya ya. Ini menjadi setengahnya adalah ini L/2, ini juga L/2, maka alfa pada pusatnya sama dengan setengah alfa pada batangnya. Maka alfa pada batangnya sudah ada, yaitu 3G/2L, sehingga setengah dikalikan 3 dibagi 2L, maka kesimpulannya percepatan sudut pada pusatnya sama dengan 3G dibagi dengan 4L. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 1 ya. Ini dikatakan sebagai momen inersia. Ini juga diambil MGL dibagi 2 merupakan bentuk torsinya ya. Maka dengan demikian torsi adalah I dikalikan dengan alfa, juga boleh menggunakan MGL dibagi dengan 2. Ini adalah gaya berat dikalikan lengannya dibagi dengan 2 karena ini L/2. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah balok kecil bergerak pada lintasan dalam lingkaran vertikal berjari-jari R ini ya. Saat pada titik B, balok tepat meninggalkan lintasan ya. Berapakah kecepatan balok di A? Nyatakan dengan variabel G, R, dan theta ya. Jadi pada saat di titik B ini balok mulai meninggalkan lintasannya. Kita bahas bersama-sama ya, berapakah VA-nya di sini ya, pada fungsi G, R, dan theta. Diagram gaya yang bekerja pada benda pada titik B, maka N-nya menuju pusat lingkaran. Ini juga searah dengan MG sin theta ya. Beratnya tetap menggunakan arah ke pusat bumi sebesar mg, maka ini membentuk sudut theta. Maka dengan demikian ya, ada resultan dari jari-jari yaitu R cos theta searah sumbu X, kemudian R sin theta adalah searah sumbu Y, maka seluruh dari A sampai B R ditambah R sin theta. Kita lihat ya, persamaan gaya pada titik B ya adalah sigma F sama dengan M dikalikan ASP atau sentripetal, percepatan sentripetal. Maka dengan demikian MVB kuadrat dibagi dengan R. Jadi di sini adalah terjadi MVB kuadrat dibagi dengan R. Kemudian ini N dan MG sin theta adalah searah, maka dijumlah. MG sin theta ditambah N sama dengan MVB kuadrat dibagi dengan R ya. Itu yang diinginkan pada persoalan pertama dengan persamaan pertama, itu yang kita inginkan demikian ya. Kita lanjutkan. Saat meninggalkan lintasan di titik B, maka gaya normal sama dengan 0, sehingga MG sin theta juga sama dengan ya MVB kuadrat dibagi dengan R. Jadi N-nya sama dengan 0, maka VB kuadrat itu sama dengan GR sin theta. Ini persamaan 2 demikian ya. Kita lanjutkan. Persamaan hukum kekekalan energi mekanik dari titik A
pada titik A dan titik B, maka dengan demikian energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Jadi pada lingkaran vertikal tadi, pada setiap titik memiliki energi mekanik yang sama. Maka setengah MVA kuadrat ya, ditambah dengan setengah ditambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah dengan MGHB. Kita lihat pada HA itu sama dengan ya, kita ambil persoalannya satu persatu ya. Kita ambil M dibagi M1 ya, kemudian dikalikan 2 ya. Dikalikan 2 maka 2 GHA ya, ini 2 GHB. Maka dari persoalan ini ya, ini mengatakan bahwa ini jaraknya kalau diambil dari sini adalah R ya, ditambah R sin theta, sehingga ya HB-nya sama dengan di sini ya, HB-nya di sini adalah R ditambah dengan R sin theta di sini. Nah, gitu ya. Maka dengan demikian HA adalah 0 kan itu. Ya. Kita lihat persoalan ini sudah ada bahwa HB sama dengan R ditambah dengan R sin theta. Maka HA sama dengan 0 sehingga ya ini 0, kemudian HB-nya adalah R ditambah R sin theta, kemudian persamaan ini sudah dikatakan tadi dibagi dengan dibagi dengan M ya, kemudian dikalikan dengan 2 sehingga menghasilkan persamaan VA kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2GHB. Hasilnya maka V ya, VA kuadrat ini ada di sini VB-nya ya, maka VB kuadrat diganti GR sin theta ditambah 2G, HB-nya adalah R ditambah R sin theta. 2G dikalikan R ditambah dengan R sin theta, maka VA kuadrat itu sama dengan 2GR yang ini 2GR ya, ini menjadi 2R sin theta ya. Maka dengan demikian menjadi 3GR sin theta ya. Ini dikalikan 2GR sin theta maka menjadi 3GR sin theta. Maka dengan demikian VA-nya sama dengan ya, sama dengan akar 2GR ditambah 3GR sin theta ya. Ini ada GR, di sini ada GR, maka disatukan persamaannya menjadi akar GR dikalikan 2 ditambah 3 sin theta. Ini yang diinginkan pada kecepatan di titik A. Maka merupakan jumlah dari VB kuadrat ditambah dengan 2GHB. Ini adalah bentuk kesimpulan pada waktu benda melewati lingkaran vertikal, maka pada setiap titiknya memiliki energi mekanik yang sama. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya dari 1 sampai 2. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang dapat mempermudah pekerjaan pada dinamika gerak rotasi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.